Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu lagi di channel Sang Penghujat. Kali ini kita telah sampai di episode ke-39. Di sini kita masih membahas mengenai Kitab Kejadian pasal ke-41. Keseluruhan ayat di pasal 41 ini terdiri dari 57 ayat. Silahkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih belum menyiapkan Alkitabnya, bisa menyiapkan lebih dulu atau menggunakan gadget gawai Anda, mana kita bisa mendownload aplikasi Alkitab di handphone kita. Jadi lebih mudah lagi untuk bisa lebih cepat kita membahas ayat demi ayat nantinya. Oleh LAI diberi subjudul Mimpi Firaun. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian mulai dari ayat pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Rupanya di pasal 41 ini kita diberi satu perikop, satu cerita mengenai mimpi dari Firaun. Dia bermimpi setelah lewat 2 tahun lamanya. Ini 2 tahun dari apa? Kemungkinan kalau kita kaitkan dengan pasal sebelumnya, berarti 2 tahun dari perayaan ulang tahun. Atau lebih tepatnya ketika juru roti digantung. Setelah lewat 2 tahun, bermimpilah Firaun. Dan mimpinya ini mengenai lembu yang keluar dari sungai Nil. Ada 7 ekor lembu yang gemuk, bagus bentuk tubuhnya, dan 7 lembu yang bentuknya jelek. Apa maknanya? Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat kelima, setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Di sini ada lanjutannya. Ternyata ketika setelah mimpi yang pertama tadi mengenai lembu, Firaun terbangun, kemudian tidur lagi. Ya kalau orang Jawa ngomong ngelilir. Dan ternyata setelah tidur yang kedua kali, mimpi lagi. Ya, ini memang kadangkala kita juga bisa mengalami hal yang demikian. Mimpinya bisa bersambung, kadang berseri begitu, tapi kadangkala mimpinya kayak tontonan video-video yang tidak terkait satu sama lain. Di ayat ke-8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ini rupanya bahwa Firaun ini setelah mimpi 2 macam itu mengenai lembu dan bulir padi, ini kemudian dia menjadi gelisah. Ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak enak, sehingga dia berusaha untuk memanggil semua orang yang berilmu, semua orang ahli mimpi untuk mencoba mengartikan, menafsirkan mimpi mengenai lembu dan mengenai 7 bulir gandum itu. Ya kalau kita di sini
mimpi begitu, kadang kita beranggapan hanya bunga tidur. Dan kita juga bingung mau mengartikan gimana. Karena konon oleh para teolog, ini teolog manapun beranggapan, terutama yang Nasrani dan juga Islam, itu selalu mengatakan jangan mudah terbawa oleh mimpi, karena nanti bisa menjadi musyrik dan lain sebagainya. Tapi justru di sini kita pun melihat ada kejadian yang kadangkala kita mendapatkan satu petunjuk melalui mimpi. Begitu juga dengan Firaun ini. Namun sayangnya tidak seorang pun ahli mimpinya itu dan orang yang berilmu di Mesir dapat mengartikan, menafsirkan dari mimpi Firaun ini. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juri roti itu digantung." Di sini baru teringatlah juru minuman. Lantas dia memberitahukan kepada Firaun kejadian semasa dia ditahan di dalam penjara bawah tanah itu bersama juru roti dan bersama Yusuf. Dia bercerita mengenai seorang pemuda Ibrani. Di sini belum ada sebutan pemuda Yahudi ya, karena Yahudi itu adalah dari kata Yehuda, saudara dari Yusuf sendiri. Baru itulah muncul sebutan Yahudi. Tapi sebelumnya memakai istilah orang Ibrani. Jadi Yusuf sendiri ini bukan orang Yahudi. Dia orang Ibrani. Kita lanjutkan di ayat ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Nah, di ayat ke-14 ini satu babak baru yang akan dialami oleh Yusuf. Dia dikeluarkan dari tutupan, dari penjara bawah tanah. Kemudian dia bercukur, berganti pakaian, ya istilahnya dia dandan. Dia make up ala zaman-zaman dahulu sebagaimana seorang pemuda yang ingin menghadap raja yang agung, pastinya dia harus bebenah membersihkan diri biar kelihatan menawan di hadapan Firaun ini. Kita lanjutkan di ayat ke-15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Nah, di sini kita juga melihat bahwa Firaun mengenal Yusuf ini karena dapat info dan dia memuji bahwa Yusuf ini mampu mengartikan mimpi, dan ini disaut oleh Yusuf bahwa bukan dia tetapi Allah yang memberikan berita kesejahteraan, informasi yang detail kepada juga Firaun ini nantinya. Satu sikap yang memang manis menurut saya. Makanya jika Yusuf ini ada di tempat Potifar, semua orang menjadi suka karena memang sepertinya Yusuf telah mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya dia. Dia mengalami metamorfosis dari ulat
Kemudian dia di sumur jadi kepompong, dan di tempat Mesir ini dia menjadi kupu-kupu. Dia sadar diri. Akhirnya ucapan-ucapan tingkah lakunya pun terkesan manis. Dan semoga ini bukan sesuatu yang munafik. Kita lanjutkan di ayat ke-17. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Nah, di sini Fir'aun bercerita secara detail sekali mimpinya kepada Yusuf. Di ayat ke-25, lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Di sini kita melihat ya bagaimana hebatnya Yusuf ini langsung mengartikan dari mimpi Fir'aun. Apakah sebelumnya Yusuf berdoa lebih dulu? Apakah Yusuf ini minta waktu kepada Fir'aun untuk doa puasa? Memohon petunjuk dari Tuhannya, dari Allahnya, dengan melakukan doa puasa? Ataukah setidaknya Yusuf ini berdoa kepada Tuhannya, mohon bimbingan, mohon Roh Kudus turun? Di sini tidak disebutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu Fir'aun selesai berkata, menceritakan detail dari mimpinya, seketika itu juga Yusuf mampu menjelaskan. Tanpa pakai embel-embel, berdoa, pakai puasa, atau mungkin memberikan persembahan dulu, korban bakaran kepada Tuhannya, tidak ada di sini. Langsung Yusuf bisa mengartikan. Apa yang bisa kita petik di sini? Nah, ini Anda harus merenungkan juga bahwa seseorang yang telah diberkati dengan rahmat ilahi, dekat dengan Tuhannya, tidak perlu terlalu banyak peradatan dengan cara ini, cara itu. Langsung seketika itu juga energi ilahi itu mengalir dengan sendirinya kepada kita semua kalau kita memang dekat dengan Tuhan. Ini juga yang diartikan Yusuf mengenai mimpi Fir'aun, bahwa angka 7, jumlah bilangan 7 dari lembu maupun bulir gandum artinya adalah 7 tahun. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya.
Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil dari tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Sungguh luar biasa ya, bahwa apa yang diartikan, ditafsirkan, diceritakan oleh Yusuf ini mengenai mimpi Fir'aun adalah satu kejadian yang akan datang, bahwa Mesir akan mengalami kelimpahan 7 tahun dan mengalami bencana kelaparan 7 tahun. Dan di sini Yusuf pun memberikan nasihat untuk mencari seorang yang bijaksana agar dapat mengelola hasil panen selama 7 tahun awal itu, dan kemudian bisa menimbun, menyimpan untuk 7 tahun berikutnya, di mana akan terjadi bencana itu. Bagaimana Yusuf bisa mengerti? Bagaimana Yusuf bisa tahu? Ini memang suka-suka dari si penulis ini, bahwa cerita ini ditonjolkan adalah Yusufnya yang memperoleh hikmat ilahi dan mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ini kan belum pernah terjadi. Belum terjadi hal ini. Tapi Yusuf mampu menceritakan secara detail dari mimpi Fir'aun ini. Satu bencana yang akan datang di belakang tahun-tahun yang berkelimpahan. Bayangkan jika seseorang sudah mengalami kelimpahan selama bertahun-tahun. 7 tahun itu juga bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang lama. Tapi seseorang yang mendapatkan kelimpahan selama 7 tahun, biasanya dia akan lupa diri. Bahwa akan ada masa-masa paceklik, masa-masa susah. Dan di sini Yusuf memberikan peringatan itu, akan adanya bencana kelaparan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-37. Di sini oleh LAI diberi subjudul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini satu hal yang buat saya aneh. Di ayat ke-38, ini Fir'aun berkata kepada para pegawainya mengenai roh Allah. Istilah roh Allah, apakah juga dianut oleh orang-orang zaman dahulu yang menyembah banyak dewa? Karena sosok dewa itu berbeda dengan apa yang sekarang kita mengerti. Dan mungkin juga berbeda dengan apa yang Yusuf mengerti. Jadi jelas kata ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, ini adalah jelas-jelas kalimat yang ditulis oleh orang-orang Nasrani. Hanya bagi kita, kalimat aslinya seperti apa? Ya, saya tidak tahu. Tapi saya rasa
Bukan demikian maksudnya. Karena jelas Fir'aun ini tidak kenal Allah. Kalau Allah ini sebutan Tuhan, sebagai Tuhan, Tuhannya Fir'aun, namanya bukan Allah. Dia menyembah Hamun-Ra, dewa matahari. Sebagaimana yang pernah saya kupas mengenai kejadian Hagar, orang Mesir, istri dari Abraham. Sesembahannya adalah Hamun-Ra, dewa matahari. Sekarang bagaimana mungkin Fir'aun bisa berganti Tuhan dalam sekejap dan menyatakan adanya roh Allah pada diri Yusuf. Jelas ya, ini adalah sesuatu yang ditambahkan, bahkan mungkin diselewengkan. Hanya tujuannya ini untuk menguatkan orang-orang Nasrani. Menguatkan Alkitab ini sendiri. Tetapi apakah ini seperti yang ditulis di Taurat aslinya? Saya sendiri tidak tahu. Kita lanjutkan di ayat ke-39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, di sini kita melihat dari ayat ke-39 sampai 43 ini bahwa Fir'aun justru mempercayakan kuasa itu kepada Yusuf karena dianggap dia bijaksana dan penuh dengan roh Allah. Dan kemudian dilantik sebagai tangan kanannya, pejabat yang dipercaya, sehingga memberikan cincin meterai, bahkan memberikan keretanya yang kedua. Jelas kereta pertama adalah untuk Fir'aun sendiri, dan seluruh pejabat, seluruh orang di Mesir memberikan hormat kepada Yusuf. Ini satu era perubahan pada diri Yusuf yang dari tahanan kemudian menjadi orang terhormat kedua di Mesir. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-44. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di sini kita masih ditambahi lagi, fragmen lagi, adegan bahwa Fir'aun memberikan nama baru kepada Yusuf. Nama orang Mesir tentunya, karena dialeknya ini susah juga. Zafnat Paaneah. Dan juga memberikan seorang cewek yang bernama Asnat, ini anak Potifera, seorang imam di On, menjadi istri Yusuf. Yusuf sendiri berusia berapa kira-kira di sini? Mungkin masih sekitar 24-25. Karena kita tahu bahwa dia kejadian dimasukkan sumur itu mungkin sekitar 20-an. Kemudian masuk penjara sekian tahun, bahkan dia dilupakan selama 2 tahun di penjara itu. Setelah kejadian mimpi dari juru roti dan juru minuman, di awal ayat tadi, pasal ini, bahwa lewat 2 tahun ketika Firaun bermimpi. Dan sekarang Yusuf diangkat menjadi
orang yang berkuasa di Mesir dan mendapatkan cewek sebagai istrinya. Satu berkat yang istilahnya segunung tahu-tahu ditimbunkan kepada Yusuf. Inilah satu cerita motivasi yang seringkali dipakai, bahkan berulang-ulang didengungkan oleh para teolog mengenai cerita Yusuf ini. Dari seorang tahanan yang difitnah dan sebagainya, kemudian keluar dan muncul menjadi seorang pejabat yang hebat. Ini juga kadang dikaitkan cerita ini dengan politik kita. Yang kita tahu ada tokoh juga pada waktu pilkada di Jakarta, dan itu juga oleh karena ucapan beliaunya sendiri waktu itu, terpeleset oleh ucapannya. Akhirnya mendapat fitnah, masuk penjara. Namun sekarang dia keluar dari penjara dan memperoleh kedudukan yang lumayan tinggi. Dan apa yang terjadi? Musuh-musuhnya pun keok satu persatu. Dan ini ada satu anggapan bahwa beliaunya ini diberkati oleh Tuhan sama seperti Yusuf ini. Penuh dengan hikmat Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf, begitu juga dengan beliau ini. Tentunya Anda tahu siapa yang saya maksud ini. Kita lanjutkan di ayat ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Maka, pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ada sesuatu yang rada membingungkan, menyaksikan bagaimana seorang Yusuf mampu melakukan hal demikian. Dia menimbun gandum selama 7 tahun kelimpahan itu. Tiap tahun entah gandum itu panen berapa kali, kemudian disimpan, ditimbun di kota-kota. Bagaimana Yusuf bisa mempunyai kemampuan ini? 7 tahun disimpan, apakah tidak rusak gandum tersebut? Berapa lama sebenarnya gandum dapat disimpan? Apakah disimpan begitu lama tidak menyebabkan adanya ngengat atau jamur atau kerusakan pada gandum tersebut? Karena kita tahu bahwa memang Yakub adalah seorang petani juga, peternak juga. Dia menguasai agrobisnis yang lumayan. Sementara Yusuf sendiri, masa kecilnya, masa remajanya, jarang sekali dia membantu saudara-saudaranya. Dia lebih banyak bermimpi. Ya mungkin dia bisa melihat bahwa ayahnya dan saudara-saudaranya pun mengumpulkan hasil panenan. Salah satunya pastinya gandum ini, kemudian disimpan di lumbung-lumbung mereka. Tapi apakah sedemikian detailnya Yusuf mampu melakukan ini? Ini juga menjadi pertanyaan. Dan biasanya teolog mengatakan, ya itu karena penyertaan Tuhan. Sama seperti mimpi ini, bagaimana Yusuf bisa langsung mengartikan mimpi Fir'aun ini? Bayangkan apa yang terjadi jika ternyata yang diartikan oleh Yusuf itu tidak terbukti. Bukankah itu membahayakan jiwanya sendiri? Bahwa dia telah menipu Fir'aun, Raja Mesir. Oh no! Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Tikon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah
telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ternyata setelah dikawinkan tersebut, Yusuf dikaruniai 2 orang anak. Yang sulung ini bernama Manasye. Ini juga membuktikan bahwa seseorang yang ketika dari terpuruk, apalagi Yusuf ini adalah seorang tawanan, kemudian sekarang dia menjabat orang nomor 2 di seluruh Mesir. Bayangkan betapa hebatnya Yusuf ini. Kekayaannya pasti banyak. Dia dipuja, dipuji, dihormati di seluruh Mesir. Orang nomor 2 setelah Fir'aun. Pasti dari hal yang seorang pecundang menjadi orang yang berkuasa, dia akan terlena. Untuk inilah makanya dia pun menyebutkan satu kejujuran dari dia. Membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi dia memang tidak ingat kepada keluarganya yang dahulu. Ya memang juga, untuk apa diingat-ingat? Bahwa dia mempunyai saudara yang jahat terhadap dirinya. Tapi bukankah bapaknya itu sayang kepada dia? Bahkan memberi dia jubah yang maha indah. Sekarang dia mengatakan, lupa, tidak ingat sama sekali. Bahkan kepada rumah bapaknya pun dia lupa. Setelah sekian lama belasan tahun dia tinggal di sana, sekarang dia lupa. Oleh karena terlena dengan apa yang dialami dan dimiliki dia sekarang ini sebagai orang hebat di Mesir. Ya, itulah gambaran secara manusiawi apa yang terjadi pada kita juga. Inilah makanya dikatakan bahwa Alkitab itu jujur. Dia menceritakan apa adanya. Dan itu salah satu kunci yang menurut saya, iya, justru karena kejujuran itulah saya akan dapat memberikan hal-hal yang mungkin membuat Anda tercengang. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ternyata di sini Yusuf mendapatkan anak kedua dan diberi nama Efraim ini. Yusuf membuat pernyataan bahwa dia mendapat anak di negeri kesengsaraan. Dia masih merasa bahwa ini negeri kesengsaraan walaupun dia menjadi pejabat nomor 2 di seluruh Mesir. Ternyata ada luka batin dalam diri Yusuf sendiri yang masih belum sembuh. Makanya dia mengatakan di dalam negeri kesengsaraan. Kalau yang pertama tadi dia terlena, sehingga dia merasa lupa, terlupakan akan segala penderitaannya. Ternyata ketika anak kedua lahir, dia justru merasakan kesengsaraan di Mesir ini. Makanya dia menganggap Mesir adalah negeri kesengsaraan. Satu pergulatan batin. Satu perjalanan kehidupan rohaniah pada diri Yusuf sendiri. Dengan bertambahnya usia dia mulai mengerti dan mencari kebenaran di dalam kehidupannya sendiri. Untuk itulah makanya dia pun merasakan kesengsaraan di Mesir. Mengapa? Dia sendirian di Mesir. Dia tidak punya saudara. Karena saudaranya pun berbuat jahat pada dia. Dia tidak memiliki saudara. Dia merasa demikian. Dan dia pun mau balik kepada bapaknya, ada hal yang mengganjal dalam dirinya. Maka dari itulah, ini adalah satu pergulatan batin dalam diri Yusuf. Dan nampaknya para teolog tidak melihat hal ini. Bukan berarti bahwa saya lebih hebat daripada mereka, tidak. Tapi kita mengartikan saja dari kata-kata yang ada di Alkitab ini.
Kalau memang Anda beranggapan bahwa ini benar adanya. Dan seperti yang diceritakan Yusuf kepada Fir'aun, setelah 7 tahun kelimpahan ternyata memang terjadilah kelaparan. Sehingga semua orang kehabisan roti dan mereka menuntut kepada Fir'aun. Di sini Fir'aun melimpahkan tanggung jawab kembali kepada Yusuf kan sudah diberi kuasa. Dia yang mengelola, memanajemen segala bahan makanan yang ada di Mesir. Kita lanjutkan di ayat ke-56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Di sini di ayat ke-56 dan 57 kita perhatikan dengan seksama bahwa memang ini kelaparan terjadi di Mesir. Ketika Yusuf mampu mengartikan mimpi dari Fir'aun, kelaparannya di Mesir. Ternyata di sini di ayat 56 kelaparan itu terjadinya di seluruh bumi. Inilah yang saya katakan berulang kali. Kadangkala bahwa Alkitab dianggap kebenaran, kalau terlalu lebay justru menjadi kebohongan. Kita lihat di ayat 56 dan 57 ini, bahwa kelaparan merajalela di seluruh bumi. Kebayang nggak sih, Mesir itu seberapa besarnya? Kalau seluruh bumi kelaparan, apakah ya Mesir itu sanggup menolong orang sedunia? Bayangkan saja bahwa Mesir zaman Yusuf ini masih hidup, itu segede benua Amerika. Tapi ketika seluruh dunia ini kelaparan dan berharap dari Amerika, apakah ya Amerika itu sanggup memberi makan orang sedunia? Padahal di negerinya dia sendiri kelaparan. Lantas kalau kita yang di Indonesia kelaparan, kita minta di Amerika, apa ya Amerika sanggup nolong orang se-Indonesia? Kan pikiran waras kita demikian. Mesir ini seberapa besarnya sih? Bahwa ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, mereka minta pertolongan kepada Mesir. Ini kelaparan seluruh bumi. Apa iya bahwa Mesir dapat memberikan pertolongan? Apa iya gandum yang disimpan oleh Yusuf selama 7 tahun kelimpahan mampu mengatasi 7 tahun kelaparan seluruh bumi? Bukan seluruh Mesir, seluruh bumi. Ya inilah satu hal yang menurut saya ini lebay kebablasan. Dua ayat ini makanya saya pisahkan karena saya beranggapan ayat ini hoax. Kalau ini kelaparan di Mesir, it's okay. Atau mungkin sekitar wilayah, kalau kita di Indonesia, lebih-lebih kita di Jawa, ada kelaparan, kemudian merembet sampai ke Bali, ya mungkin. Tapi kalau Jawa ngalami wabah, paceklik, Bali paceklik, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua paceklik semua, kiamat kita. Dan itu amit-amit, kata orang Jawa begitu, jangan pernah terjadi. Itu sesuatu hal yang menurut saya kebablasan di dalam bercerita. Ya, ini kembali lagi, suka-suka yang nulis, suka-suka yang cerita. Karena dari tawanan, dari tahanan, di penjara bawah tanah, kemudian diangkat sebagai seorang yang hebat, orang kedua, mungkin Perdana Menteri di Mesir, ya boleh-boleh ditambahi lagi cerita bahwa Yusuf ini sanggup mengatasi bukan hanya wabah kelaparan di Mesir, tapi di seluruh bumi, seluruh dunia. Bebas dong, siapa yang nulis. Kalau kita protes pun, bagaimana cara memprotesnya? Cuman kita menggunakan nalar kita saja.
Apakah mampu Mesir mengatasi kelaparan di seluruh bumi? Lebih-lebih Mesir yang sekarang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ke-57 ayat dari pasal ke-41 ini telah kita baca dan kita analisa ayat demi ayatnya, sehingga kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh si penulis ini untuk kita. Bahwa cerita Yusuf di pasal 41 ini sebagai satu cerita motivasi itu sah-sah saja. Memang kita setiap manusia butuh untuk dimotivasi, dipacu, kemudian dibangkitkan dari segala keterpurukan kita, lemah semangat kita coba untuk dipompa lagi, mengembang lagi semangat kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Cerita Yusuf ini memang cerita yang penuh khayal, tapi ini bagus untuk motivasi kita. Makanya jangan heran jika semua pendeta seringkali di dalam memacu semangat kita, jangan sampai patah semangat menggunakan cerita dari Yusuf ini. Ketika dia disakiti saudara-saudaranya, terbuang, menjadi budak belian, kemudian mengalami fitnah, dipenjara oleh karena kesalahan orang lain, fitnah orang lain, bukan karena salahnya sendiri. Segala kejadian yang dianggap bukan merupakan kesalahan diri sendiri. Ini selalu diulang-ulang oleh para pendeta, para teolog, cerita mengenai Yusuf ini. Ini baik, buat kita semua bagus, karena kita memang membutuhkan itu. Sesuatu cerita yang berharga, walaupun mungkin lebih banyak hoaxnya. Kalau kita lihat kejadian Yusuf ini kan benar-benar sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa pohon, kena gempa, kesambar geledek, tamat deh. Ketika dia ada di penjara bawah tanah, di bawah tutupan, yang disebut Alkitab demikian, dia dilupakan sampai 2 tahun namanya. Oh no! Satu hal yang sangat mengerikan. Namun akhirnya dia muncul, keluar dari penjara itu, menjadi kupu-kupu yang indah. Dia menjadi kepompong yang tidak enak. Dari usia 17 tahun ketika disuruh ayahnya melihat saudara-saudaranya kala itu. Kemudian akhirnya dia disakiti, kan dijual. Sampai sekarang dia berusia 30 tahun. 13 tahun dia mengalami masuk ke pompong. Dari seekor ulat bulu yang suka mimpi. Masuk ke pompong 13 tahun dan keluar di usia 30 tahun. Menjadi kupu-kupu yang indah. Dan usia 30 inilah juga yang kemudian digunakan sebagai nubuatan mengenai Yesus. Bahwa Yesus ketika dia muncul mengajar usianya 30 tahun. Sama seperti Yusuf ini. Ini yang saya maknai. Demikian bahwa ini sebagai nubuatan ya. Kalau kita nubuatan ya sama-sama umurnya 30. Kalau Yusuf keluar dari penjara usia 30. Sekarang Yesus pun keluar entah dari mana. Usia 30. Konon demikian. Karena saya sendiri tidak mampu membuktikan, memberikan data-data otentik kepada Anda. Itu hanya sekedar informasi, info-info yang diberikan kepada kita kaum Nasrani. Oke Bapak Ibu, sekian dahulu apa yang bisa saya jabarkan di dalam episode kita kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Semoga dengan cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk segala perhatian yang telah Anda curahkan pada channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.